Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu. Jadi, materi kita hari ini yaitu perbedaan dan perubahan kurikulum 1947 sampai dengan paradigma baru. Baik, Bu. Kurikulum yang pertama yaitu Rencana Pembelajaran tahun 1947. Bahasa Belanda Leerplan artinya rencana belajar. Istilah ini lebih populer dibandingkan istilah kurikulum. Perubahan arah pendidikan lebih bersifat politis dan orientasi. Pendidikan Belanda kepentingan nasional, sedangkan asas pendidikan ditetapkan Pancasila. Kurikulum saat ini dikenal sebagai Rencana Pelajaran 1947 yang baru dilaksanakan pada tahun 1950. Perubahan yang kedua, Kurikulum 1952. Setelah Rencana Pelajaran 1947, pada tahun 1952, kurikulum di Indonesia mengalami penyempurnaan kurikulum. Ini lebih merinci setiap mata pelajaran yang kemudian diberi nama Rencana Pelajaran Terurai 1952. Kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan nasional. Perubahan yang kedua yaitu Kurikulum 1964. Usai tahun 1952, menjelang tahun 1964, pemerintah kembali menyempurnakan sistem kurikulum di Indonesia. Kali ini diberi nama Rencana Pendidikan 1964. Pokok-pokok pikiran kurikulum 1964 yang menjadi ciri dari kurikulum ini adalah bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapatkan pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD sehingga pembelajaran dipusatkan. Perubahan yang berikutnya yaitu Kurikulum 1968. Kelahiran Kurikulum 1968 bersifat politis, mengganti Rencana Pendidikan 1968 yang dicitrakan sebagai produk Orde Lama. Dari segi tujuan pendidikan kurikulum 1968 bertujuan bahwa pendidikan ditekankan pada upaya untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Dalam kurikulum ini tampak dilakukannya perubahan struktur kurikulum pendidikan dan pewajadahannya menjadi pembina jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Kurikulum 1968 merupakan perwujudan dari perubahan orientasi pada pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Perubahan selanjutnya kurikulum tahun 1975. Kurikulum 1975 menekankan pada tujuan agar pendidikan lebih efektif dan efisien. Latar belakangnya lahirnya kurikulum ini adalah pengaruh konsep di bidang manajemen yaitu MBO, manajemen by objektif, yang terkenal saat itu. Metode, materi, dan tujuan mengajar dirinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI yang dikenal dengan istilah satuan pelajaran, yaitu rencana pelajaran setiap satuan bahasa. Perubahan selanjutnya yaitu kurikulum tahun 1984. Kurikulum 1984 mengusungkan proses skill average meski mengutamakan pendekatan proses, tapi faktor tujuan tetap penting. Kurikulum ini juga sering disebut kurikulum 1975 yang disempurnakan posisi siswa ditetapkan sebagai subjek belajar secara belajar siswa efektif atau CBSH atau student active. Yang selanjutnya yaitu kurikulum tahun 1994 dan suplemen 1999. Kurikulum 1994 merupakan hasil upaya memadukan kurikulum-kurikulum sebelumnya, terutama
kurikulum 1975 dan kurikulum 1984. Sayang, perpaduan antara tujuan dan proses belum berhasil, sehingga banyak kritik berdatangan disebabkan oleh beban belajar siswa dinilai terlalu berat dari muatan nasional sampai muatan lokal. Perubahan kurikulum yang selanjutnya yaitu kurikulum 2004. Sebagai pengganti kurikulum 1994 adalah kurikulum 2004, yaitu disebut dengan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK, suatu program pendidikan berbasis. Kompetensi harus mengandung 3 unsur pokok, yaitu pemilihan kompetensi yang sesuai, spesifikasi, indikator-indikator evaluasi untuk menentukan keberhasilan, pencapaian kompetensi, dan pengembangan pembelajaran. Bahan kurikulum yang selanjutnya yaitu kurikulum 2006 atau KTSP. Pada kurikulum 2006, pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar, sedangkan sekolah, dalam hal ini guru, dituntut untuk mampu mengembangkan dalam bentuk silabus dan penilaiannya sesuai dengan kondisi sekolah dan daerahnya. Hasil pengembangan dari semua mata pelajaran dihimpun menjadi sebuah perangkat yang dinamakan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Perubahan kurikulum 2013. Kurikulum 2013 berbasis kompetensi, memfokuskan pada memperolehan kompetensi-kompetensi tertentu oleh peserta didik. Oleh karena itu, kurikulum ini mencakup sejumlah kompetensi dan seperangkat tujuan pembelajaran yang dinyatakan sedemikian rupa, sehingga pencapaiannya dapat diamati dalam bentuk perilaku atau keterampilan peserta didik sebagai suatu kriteria berhasil. Perubahan kurikulum yang terakhir yaitu kurikulum paradigma baru. Paradigma baru, kurikulum baru, hal inilah yang menjadi salah satu tagline yang dapat menjadi penyemangat bagi setiap guru dan pemangku kepentingan untuk melakukan inovasi kurikulum. Inovasi kurikulum perlu dilakukan guna mempersiapkan generasi masa depan yang dapat bersaing secara global di era reformasi industri 4.0 dan society 5.0. Itulah yang Ibu jelaskan. Adakah pertanyaan? Tidak, Bu. Baik, kalau tidak Ibu akhiri pelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.